Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang sopir mobil rental dibunuh jadi korban perampokan di Lampung Selatan. Mayat korban dibuang pelaku ke pinggir rawa di bawah jembatan. Kawanan pencuri motor menggasak 3 motor sehari di Bandar Lampung. Guys, angin puting beliung guys tuh berserakan. Puluhan rumah di 3 desa di Lampung Selatan rusak diterjang angin puting beliung. Main Seorang sopir di perusahaan mobil rental ditemukan tewas jadi korban perampokan. Mayatnya ditemukan warga di pinggir rawa bawah jembatan Jalan Terusan Riyakudu, Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Minggu sore. Korban diketahui bernama Arika Arwin, umur 39 tahun, warga desa Tanjung Raja, Lampung Utara. Lokasi penemuan mayat tidak jauh dari gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan. Mayat korban ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Oleh polisi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Dari hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat dijerat tali di leher dan tangan, yang kemudian dianiaya menggunakan benda tumpul oleh pelaku. Polisi menduga motif pembunuhan korban akibat dirampok oleh orang yang dikenalnya, sebab saat kejadian, korban sedang mengendarai mobil pribadinya. Dari hasil penyelidikan sementara, korban merupakan supir rental mobil. Ini masih kami dalami lebih lanjut Ini mobilnya hilang dan juga ada alat komunikasi juga hilang. Patut diduga korban merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil penyelidikan sementara dari tim unit Jatanras sudah menemukan mobil korban di perumahan umum di desa di Kedamaian Bandar Lampung. Ini kami terus akan tindak lanjuti cari saksi-saksi dan juga dengan CCTV di sekitaran perumahan tersebut untuk bisa mengungkap perkara ini. Begitu. Untuk Mas Mayat sendiri, korban luka apa aja nih Bang? Ya, kalau sementara dari kasat mata kami melihat ada bekas semacam jeratan tali di leher juga ada bekas lecet-lecet di tangan dan ada mengeluarkan darah dari hidung. Pada Senin siang, mobil korban ditemukan terparkir di halaman sekolah taman kanak-kanak yang tidak terpakai di dalam perumahan Bukit Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Mobil korban tersebut diduga dibuang oleh pelaku di tempat ini. Jam 6 pagi sudah ketahui ada kendaraan di sini, jadi diteruskan ke Regu Jaga Siang. Ini kita koordinasi dengan pihak Babinka Timas. Mobil ini ditemukan dalam posisi memang seperti ini Pak? Ya, seperti ini. Ketika kita hapusan jam 8 pagi itu udah seperti ini keadaannya. Platnya ada nggak Pak? Itu memang? Tidak ada. Tidak ada ya. Ini bekas apa sih Pak? Kalau Oh, rumah ini atau apa? Bekas TK dulu. Mau menjelang maghrib. Maghrib masuk ke arah sini. Arah lokasi. Sempat terekam CCTV Pak? Iya, ada CCTV.
Korban merupakan sopir di salah satu perusahaan mobil rental di Sukarame, Bandar Lampung. Korban diduga dirampok saat mengendarai mobil pribadinya dari rumah menuju tempat kerja. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Penyelidikan dugaan kekerasan dalam kegiatan pendidikan dasar Organisasi Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan Universitas Lampung atau Mahepel Unila yang menewaskan mahasiswa bernama Pratama Wijaya Kusuma memasuki babak baru. Senin siang, tim forensik Polda Lampung mengekshumasi atau membongkar makam korban di tempat pemakaman umum Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Menurut polisi, ekshumasi digelar setelah pemeriksaan belasan saksi. Tujuan ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Apakah akibat penganiayaan atau akibat penyakit? Ekshumasi disaksikan oleh pihak Universitas Lampung serta keluarga korban. Kegiatan hari ini terkait dengan dugaan kasus di Unila, dilakukan kegiatan ekshumasi bersama dengan dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Bayangkara Lampung. Jadi pagi ini kita telah sedang proses melaksanakan kegiatan ekshumasi terkait nanti mungkin dari hasil ekshumasi bisa kita ketahui penyebab pasti dari kematian korban. Kalau ekshumasi ini targetkan selesai jam berapa? Mungkin agak lumayan lama kegiatan ekshumasi karena kan akan dicek untuk seluruh bagian tubuh daripada korban. Mungkin akan memakan waktu sekitar 3-4. Harapan perkara ini cepat selesai. Terus pelaku itu harus diadil seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Terus yang kedua, kalau misalkan kita itu kan sebagai warga, sebagai orang tua, setidaknya kekerasan itu jangan sampai lagi ke sekolahan. Bagaimanapun juga kita mendidik anak itu dari kecil sampai besar itu sangat susah. Nah, jadi harapan saya ke depan itu, kalau misalnya memang terlibat, Mahepel itu terlibat, dimohonlah untuk kita semua menutup. Pengungkapan penyebab kematian Pratama Wijaya Kusuma akan rumit karena dilaporkan ke polisi oleh keluarganya setelah setengah tahun dari korban meninggal. Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia pada akhir April 2025 setelah sakit selama 5 bulan usai mengikuti pendidikan dasar. 1 bulan kemudian kasusnya baru mencuat dan dilaporkan orang tua korban ke polisi. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan pencuri sepeda motor yang memiliki ciri khusus berjalan pincang kian nekat dan meresahkan. Pada hari Sabtu lalu mereka berhasil menggasak 3 motor dalam sehari di Bandar Lampung. Parkirnya di mana? Sini. Terus? Lokasi pencurian pertama di halaman minimarket di Kelurahan Bukit Kemiling, Permai. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku sangat berani mencuri motor, padahal di sekitarnya ada beberapa warga. Dan salah satunya seorang warga yang sedang memperbaiki jalan yang jaraknya sangat dekat motor korban. Setelah berhasil mengalihkan perhatian warga, hanya hitungan detik saja mereka berhasil menggasak motor korban. 2 orang. 2 orang. Yang jelas ciri-cirinya satunya tuh kakinya kurang lurus ya, agak pincang sedikit jalannya. Saya minta tolong sama pihak berwajib, ini gimana? Karena ternyata di satu hari yang sama, di selisih jam yang singkat itu ada 3 kejadian. 3 motor ya? 3 motor. Oh, iya. Itu mereka tuh datang berboncengan motor, Mbak? Berboncengan, sama. Posisi motor kita lagi diparkir? Diparkir. Ya memang kondisi sepi tuh, Mbak? Kalau kondisi dalam toko sih sepi ya, cuman yang duduk di sini kan ada 3 orang, berarti lumayan ramai. Dan malingnya parkir di situ loh. Parkirnya di situ. Di jam berikutnya, tersangka kembali mencuri motor di salah satu tempat parkir kantor penyedia internet Wi-Fi yang tidak jauh dari lokasi pencurian pertama. Dari tempat ini, pelaku berhasil menggasak 1 motor. Pada jam berikutnya, pelaku yang masih mengenakan kaos yang sama kembali menggasak 1 motor yang diparkir di teras rumah warga di Waihalim. Pelakunya 2 orang, 1 mantau, 1-nya ngambil motor. Untuk
ciri-ciri pelaku itu pelaku yang ngambil baju oranye, kakinya pengkor, pakai helm warna pink kalau nggak salah. Nah temennya tuh pakai helmnya warna ungu kalau nggak salah. Informasinya pelaku itu mencuri di sini ketiga kalinya di hari yang sama ya? Iya, jadi kita nemu CCTV lagi ada pelaku yang sama, ada 3 tempat. Jadi di Giling sini, sama di daerah BKP Jalur 2, sama ada di W Halim. Pertama di W Halim? Ya, pertama di W Halim kalau nggak salah kejadian. Dan nemu CCTV pelakunya sama, orangnya sama 3 kali mencurinya dalam sehari itu dia. Pencurian 3 motor oleh pelaku yang sama tersebut telah dilaporkan para korban ke polisi. Para korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Hingga Senin siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berapa sih dapat uang nomor? 2 juta. Kawanan pencuri kendaraan di Lampung Utara Senin siang ditembak kakinya karena berusaha menyerang polisi menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap. Tersangka bernama Fahrul Rozi dan Edi Wansyah. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Desa Kota Bumi Tengah, Kecamatan Kota Bumi. Tersangka tidak hanya mencuri motor saja, namun juga mencuri mobil. Tersangka mengaku telah mencuri 4 motor dan 1 mobil pickup yang diparkir di halaman rumah korban. Modus pencurian merusak kunci kontak motor dan mobil menggunakan kunci T. Kamu udah berapa kali melakukan aksi pencurian itu? Mobil 1 kali, motor 4 kali. Biasanya kamu jual kemana barang-barang itu? Seragam. Berapa? Kalau untuk motor berapa? Untuk motor ngelihat motor-motornya Pak. Ada juga yang harga 3,5, 4.000. Kamu bagian berapa? Ya kisaran 2.000 lebih lah gitu lah Pak. 2 juta? Iya. Terus uangnya kamu gunain untuk apa? Untuk main Pak. Main apa? Main judi? Ya. Dari 2 TSK ini kita lakukan kemudian penangkapan di Jembatan Ayun Cepaka di Kecamatan Sungai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Jadi saat anggota kami melakukan penangkapan, kedua TSK ini melakukan perlawanan aktif menggunakan sajam jenis pisau. Kemudian karena itu membahayakan petugas, kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua TSK. Kami masih mencari dan melakukan penyelidikan terhadap 1 tersangka yang masih belum kami tangkap. Ya bisa kita katakan dia ini sindikat pencurian kendaraan bermotor karena dengan modusnya dia menggunakan kunci T itu, dia sudah memiliki ataupun melakukan banyak TKP. Polisi menyita barang bukti 2 motor dan 1 mobil pickup yang belum dijual oleh tersangka. Sedangkan 2 motor lainnya yang dicuri tersangka masih dalam pencarian polisi karena sudah dijual ke penadah. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.